teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Rumah Asri. Hari ini aku akan ngajak kalian nih untuk mengetahui gimana sih proses pembelian rumah di Kirana Indah Residen 3. Mulai dari bookingnya, pembayaran yang digunakan, kapan terima kunci, hingga promo-promo menarik yang akan kita bahas tuntas di video ini. Jadi tonton terus sampai habis ya. Nah, sekarang aku mau ke kantor pemasarannya nih, ikutin terus ya. Nah, sekarang kita akan bahas nih prosesnya, tapi aku nggak sendiri, aku ditemanin sama Mbak Ana. Oke, baik Mbak Ana, boleh nih memperkenalkan diri dulu, Mbak Ana sebagai apa di perumahan Kirana Indah Residen 3. Tapi sebelum memperkenalkan diri, aku salfok banget sama dagunya Mbak Ana. Mohon maaf, itu kenapa ya Mbak? Ini biasa dicakar kucing. Aduh, cantik-cantik masa yang nyakar kucing. Oke, boleh Mbak memperkenalkan diri dulu? Oke, Mbak Mesya, di sini aku Ana sebagai admin proyek di perumahan Kirana Indah Residen 3. Oke. Nah, pas banget nih Mbak Ana, teman-teman juga mau tahu proses pembelian rumah di Kirana Indah Residen 3. Mbak Ana boleh bantu jelaskan? Baik Mbak Mesya, jadi aku coba bantu jelasin ya langkah-langkah proses pembelian rumah di Kirana Indah Residen 3 ini. Nah, jadi di sini itu ada 3 metode pembayaran nih. Yang pertama itu cash keras, cash bertahap, dan proses KPR. Jadi di sini pertama mungkin aku bisa bantu untuk menjelaskan proses KPR-nya dulu ya. Boleh. Untuk langkah pertamanya itu, jadi konsumen cukup booking 1,5 juta, udah all in tuh. Udah bisa langsung pilih unit. Kemudian langkah keduanya itu nanti konsumen akan mengisi SPR dibantu dengan salesnya. Nah, SPR itu apa sih Mbak? SPR itu surat pemesanan rumah. Sambil mengisi SPR itu biasanya nanti sales akan melakukan wawancara singkat gitu, seperti menanyakan perihal pendapatan. Itu konsumennya nih? Bener, konsumen akan ditanyakan perihal pendapatan, pengeluaran per bulannya, serta gajinya itu berapa tuh. Kemudian setelah itu untuk langkah ketiganya konsumen akan melakukan proses BI checking. Gitu. Untuk BI checking itu konsumen cukup memerlukan KTP sama NPWP-nya aja. Kurang lebih selama 1 hari nanti hasilnya akan keluar. Berarti proses BI checkingnya tuh cepet banget ya Mbak? Iya, cepet banget. Terus? Nah, kemudian kalau nggak ada kendala nih sama hasil BI checkingnya, konsumen bisa lanjut pemberkasan. Nah, di kita ini ada berkas pemberkasan selama 3 hari dan selama 14 hari. Gitu. Terus langkah selanjutnya? Kemudian setelah pemberkasan nih, terkolek semua nih di admin akan proses selanjutnya ke pusat. Dari pusat nanti akan disortir lagi sebelum selanjutnya akan dikirim ke bank untuk melakukan proses KPR-nya. Berarti di pusat ini di screening dulu ya? Benar. Berkasnya baru bisa lanjut ke bank. Betul. Nanti akan ada screening lagi dari pusat. Kemudian masuk ke bank. Setelah itu kita akan nunggu kurang lebih ya, kalau berkasnya bagus ya, selama 1 minggu itu udah langsung keluar SPR. Itu SP3K. Kemudian kalau berkasnya bagus dan nggak ada masalah, itu konsumen langsung keluar nih SP3K-nya. Kurang lebih ya selama seminggu lah, prosesnya nggak akan lama gitu kan. Setelah SP3K keluar, kemudian dari developer akan melakukan penjadwalan akad, berkoordinasi sama bank juga, sama konsumennya juga gitu. Nanti terakhir dalam proses akad itu konsumen akan akad bersama bank, developer, dan juga bersama dengan notaris gitu. Terus setelah akad, yang terakhir nih konsumen masuk ke tahap serah terima unit. Oh, jadi setelah akad itu bisa langsung serah terima unit ya Mbak? Bener, jadi setelah akad misal konsumen akad pagi, mau serah terima unitnya itu sore atau siangnya gitu, itu bisa banget. Terus malamnya mau pindahan langsung nempatin tempat tinggalnya itu bisa banget. Soalnya rumah di Kirana Indah Residen 3 ini ready stock. Jadi setelah akad langsung aja bawa koper, biar langsung bisa nempatin rumahnya nih. Betul. Karena udah ready banget kan, setelah akad udah bersih, rumahnya udah bagus, tinggal ditidurin aja. Betul gitu? Oke, berarti prosesnya cepet ya Mbak untuk pembelian rumah di Kirana Indah Residen 3. Nah, aku juga mau tahu nih Mbak, persyaratannya apa aja, dari persyaratan KPR, terus cash keras dan cash bertahap tuh persyaratannya apa aja? Boleh nih dijelasin?
Nah, untuk persyaratannya itu di awal konsumen sebenarnya udah diinfo duluan ya, baik sama admin atau sama salesnya. Tapi bisa kita lihat lagi nih di sebelah ini udah ada persyaratannya. Untuk tes keras itu cuma cukup melampirkan fotokopi KTP suami istri, pas foto, NPWP, kemudian fotokopi akta, keluarga, dan juga akta surat nikah. Kalau persyaratan KPR? Kalau KPR tuh ada dua, dia ada karyawan dan wirausaha. Sebenarnya sama aja ya, KTP suami istri, pas foto, NPWP, kakak, Ini buku bisa nikah. dibaca di sini. Iya, cuma perbedaannya itu kalau misalnya karyawan itu cukup melampirkan rekening korannya itu selama 3 bulan terakhir dan juga slip gaji 3 bulan terakhir. Kalau untuk wirausaha itu agak lebih lama nih, 6 bulan terakhir. Rekening korannya juga 6 bulan terakhir. Nah Mbak Ana, aku kan tadi sudah nyimak nih langkah-langkah pembelian rumah KPR. Nah terkait 1,5 juta all in itu maksudnya gimana ya? 1,5 juta all in itu maksudnya konsumen nggak perlu repot-repot lagi ngurus terkait surat-suratnya nih. Jadi semuanya itu udah clear, semua diurus sama developernya. Jadi dari mulai proses booking sampai akad, konsumen udah nggak ada keluar biaya-biaya lagi. Cuma 1,5 juta all in aja. Enak banget ya kalau kayak gitu ya? Iya, 1,5 juta all in udah langsung beres semuanya. Iya, benar banget. Nah Mbak Ana, aku mau tanya satu pertanyaan lagi nih. Untuk pemberkasan 3 hari sampai 14 hari itu maksudnya gimana ya? Nah, ada yang menarik nih Kak Mesya. Jadi untuk pemberkasan 3 hari itu ada promo konsumen. Promonya apa sih? Jadi konsumen itu berkesempatan untuk mengambil fishbowl. Seru banget kan? Iya, fishbowl kayak gimana tuh maksudnya? Nah, jadi kalau berkas udah lengkap selama 3 hari, konsumen ambil fishbowl dengan berkesempatan dapat hadiah yang kayak di belakang ini. Oh, yang belakang ini. Bener. Wah, hadiahnya banyak banget ya. Iya, ada Magicom. Benar, ada microwave. Nah, ini apa nih? Ada kompor. Ini yang gede ini apa nih? Ini nih, gongnya nih, Apa TV. nih? Wih, TV 32 inch, bener. Berarti buat pasangan-pasangan muda kayaknya harus booking banget sih di sini karena dapatnya langsung TV, Magicom, Air fryer. Wah, banyak banget sih. Ini cocok banget nggak sih buat pasangan-pasangan muda? Bener. Oke. Nah, Mbak Ana, ada promo apa lagi nih selain fishbowl di perumahan Kirana Indah Residen 3? Nah, selain fishbowl ada promo-promo menarik lainnya nih seperti free kanopi, free akses setengah PK, kemudian udah pakai sistem smart door lock. Terus dapat subsidi angsuran juga nih selama 12 bulan dari developer. Nah, subsidi angsurannya tuh maksudnya gimana tuh? Jadi subsidi angsuran itu cicilan konsumen nanti akan dibayarkan 1 juta selama 12 bulan. Berarti itu meringankan angsuran konsumen ya? Bener, konsumen angsurannya teringankan banget tuh selama 1 tahun. Wah, ternyata banyak banget ya Mbak Ana promonya. Nah, buat teman-teman harus cepet-cepet booking nih di perumahan Kirana Indah Residen 3 sebelum promonya habis. Betul nggak Mbak Ana? Iya dong, bener banget. Nggak akan nyesel deh pokoknya beli rumah di Kirana Indah Residen 3. Oke, makasih ya Mbak Ana untuk waktunya mau menjelaskan proses pembelian rumah di perumahan Kirana Indah Residen 3 ini. Sama-sama Kak Mesya. Nah, itu dia tadi aku ngobrol-ngobrol dengan Mbak Ana terkait proses pembelian rumah di Kirana Indah Residen 3. Untuk informasi selengkapnya, kalian bisa hubungi nomor yang tertera di description box atau bisa cek website kita di rumahasri.id. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.